yang disutradarai oleh Rahmiatun Aulia. Pemain. Dan inilah dia pementasan drama dengan lakon Sepotong Riwayat Mama karya Arga Purnama yang disutradarai oleh Rahmiatun Aulia. Selamat menyaksikan. Mencari uang seperti kuda, cuti pun tak dapat. Hari raya begini, saya harus berkumpul bersama orang-orang tua meninggalkan di tempat ini setiap hari. Iya, setiap hari. Bahkan, tidak punya waktu tidur yang baik. Hari ini juga, jengkelkan. Kalau bukan pada tahun yang lalu, saya tidak kesusahan mencari pekerjaan yang lebih layak daripada harus mengurus bajingan-bajingan tuan. Saya akan juga mau ke makam orang tua saya. Karena dalam kecelakaan itu, saya satu-satunya yang hidup. Setidaknya, saya harus mengunjungi mereka. Tapi orang-orang tua ini, tempat sialan ini. Oh ya, saya lupa. Selain orang-orang bawah tanah itu, ada juga dua manusia kembar berbau bersih. Tukang bersih-bersih yang tidak bisa membersihkan rumah mereka sendiri. Namanya Hadiah dan Hidayah. Tapi kalau berbicara dengan mereka, saya lebih menyebutnya musibah. Bukan karena apa-apa, hanya saja mereka sulit, dan gagah. Satu-satunya yang lebih penting dari seluruh bajingan tua di sini adalah Kubai. Syukurlah dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi dia akan terus duduk di sana sepanjang hari dan akan membuka mulutnya untuk dua hal. Kalau bersenandung, artinya perutnya sedang penuh. Dan kalau dia berisik karena lapar, mulutnya jauh lebih berisik. Tadi, kamu ngomong sama siapa? Saya ngomong sendiri. Saya tahu kamu berdiri, tapi kamu ngomong sama siapa? Saya melihatmu seperti sedang ngomong. Kata tadi, kamu ngomong apa? Saya ngomong sendiri. Saya tahu kamu berdiri. Kata tadi, kamu ngomong apa? Saya melihatmu seperti sedang ngomong. Saya bilang, saya ngomong sendiri. Iya, saya tahu. Kamu siap, saya buta apa? Maksud saya, kamu berdiri begini, ngomongnya sama siapa? Iya, saya tahu kamu tidak buta. Dan saya juga tahu saya sedang berdiri. Tapi, saya tidak bilang begitu.
Coba tebak, apa yang berbeda dari saya hari ini? Oh, akhirnya Bapak mau mandi. Oh, bukan cuma itu, Tanti. Langsung intinya saja, Pak. Ada apa? Apanya yang beda? Tanti, coba lihat. Saya pakai sepatu baru. Oh, bukan baru, tapi baru saya pakai. Ini diberikan anak saya dulu. Saya sudah katakan. Bagaimana menurutmu? Cocok tidak? Ya, terus Anak saya yang datang kemari tadi. Saya harus terlihat sehat dan gagah. buat apa terlihat sehat kalau sebenarnya Bapak sedang sakit? Anak-anak memang tidak tahu terima kasih. Setidaknya dia harus tahu keadaan Bapak dan Bapak juga harus jujur. Dia tidak perlu repot-repot. Memikirkan saya tadi. Dia sudah punya keluarga. Ada suami dan anaknya yang harus dia pikirkan. Padahal seharusnya Bapak menikmati masa tua dengan bermain bersama cucu-cucu Bapak. Tapi terserah Bapak sajalah. Saya tidak mau bersama kebahagiaan Bapak. Apa? Kenapa semua teriak-teriak? Di mana buah apel saya? Saya yakin kamu mengambil buah apel saya di tempat biasa saya menaruh buah itu. Buah apel? Saya mengambil buah apel di tempat biasa. Memangnya di mana Maiki biasa menyimpan buah? Eh, di Di mana? di sana, Dan di sana mana? Sudah periksa di situ. di situ mana? Ya di tempat Maiki biasa menyimpan buah itu. Memangnya di mana tempat biasa saya menyimpan buah? Ya saya tidak tahu kenapa saya dituduh mencuri buah. Dan kenapa pula saya sengaja orang pikun. Sudah. Nanti saya bantu cari buah itu ya, Yuti. Maria, coba lihat. Kamu siapa? Saya Murad. Oh, saya ingat. Kamu yang sering menangis itu. Ah, mana ada. Saya tidak pernah menangis. Dia salah orang. Anak saya mau kemari. Apa saya sudah yakin? Harusnya saya juga pakai sepatu dan baju baru. Kebetulan saya akan menunggu orang yang sedang memberikan saya buah pir. Ya sudah. Kalau begitu, saya masuk ke dalam. Mau pakai minyak wangi biar harum. Siapa yang ingin ditunggu kali ini? Anakku, kau lihat dia. Dia belum kembali. Tadi katanya mau memberikan saya buah. Kamu mau? Kalau kamu minta, saya akan kasih. Tapi kamu malah mencuri. Atau orang tuamu mengajarkanmu begitu? Setidaknya orang tua saya mendidik saya dengan lebih baik sehingga saya tidak melacakkan mereka sampai akhir hayatnya. Apalagi untuk mencuri buah.
Sejujurnya, tadi pagi saya mendengar Bapak Murad berbicara dengan anaknya lewat telepon. Dia bilang, "Halo nak, Bapak baik-baik saja." Allah, padahal dia didiagnosis umurnya tidak lama lagi. Anaknya itu terakhir kali datang mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu pada hari raya seperti ini. Dengar-dengar suami anaknya itu yang punya ide untuk melemparnya jauh ke pantai toko ini dengan alasan pekerjaanlah, keuanganlah, tapi terserah apapun persoalannya itu, kenapa solusinya harus menangan orang tua. Sepertinya ada yang datang. Mungkin anak saya. Selamat siang. Oh, kamu siapa? Saya, kamu. Dinanti. Kamu mengenal saya? Kita pernah bertemu, tapi sudah lama. Saya tidak mengenalmu. Anaknya Pak Murad. Oh, Pak Murad ada di dalam. Mari saya antar. tidak perlu repot-repot. Saya hanya sebentar. Maaf, Anda datang setelah sekian lama. Alangkah baiknya Anda memberikan waktu yang cukup untuk Bapak Murad karena Bukan urusanmu. Saya hanya ada satu urusan. saya bukannya ikut campur, tapi sebagai seorang perawat, saya hanya khawatir beliau kecewa dan nanti bisa sakit. Panggilkan saja. Anda terlalu banyak bicara. Tapi sebagai anak saja Anda Harusnya Anda masuk dan panggilkan Bapak Murad untuk saya. tapi Anda harus anti sebentar, baik? Baik kalau gitu, tunggu saja di sini. Saya panggilkan. Anak saya juga akan datang. Dia akan bawa buah apel. Buah kesukaan saya. Nanti Bapak, duduk anak. Bapak menunjukkanmu. Kamu apa kabar? baik Pak. Alhamdulillah. Bapak juga baik. Semua orang di sini merawat Bapak dengan sangat baik. Sehingga kamu tidak perlu repot-repot memikirkan Bapak. Oh ya anak, kamu sudah makan? Sudah Pak. Kalau Bapak, Cucu Bapak mana? Suamimu masih sibuk. Seharusnya kamu tidak sendirian di sini. Sesibuk apa suamimu itu sampai-sampai kamu ke sini sendirian? ini Bapak bilang ini buah kesukaan Bapak. Sepatu Bapak masih bagus. Iya nak, Bapak berantakan. Kenapa? Siapa yang mau melihat pria tua pakai sepatu bagus di sini? Kamu kalau ke sini ajak ibu Bapak, ajak juga menantu Bapak. Bapak merindukan mereka. Tapi suamimu itu selalu sibuk bekerja dan lelah. Sehingga
berdoa supaya bisa bertemu denganmu seperti hari ini. Dulu saat kamu masih kecil, kamu tidak mau makan kalau tidak bapak suapin. Sekarang butuh waktu yang lama hanya untuk melihat anak bapak. Pak, saya mau menyampaikan sesuatu. Sebentar. Masalah ini adalah kesukaanmu. Nanti anak saya akan bawa banyak buah apel. Kamu bisa simpan buah ini untuk dirimu sendiri. Makanlah, nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit, pasti akan mengomel dan telinga saya sakit setiap kali dia mengomel. Konon, sepatu yang bagus akan membawamu ke tempat yang bagus pula. Bagaimana rasanya melihat anak menikah sampai punya cucu? Saya, tentu saja saya senang lihat anak yang saya rawat sekarang sudah bisa menentukan jalannya sendiri dan bahagia dengan jalannya sendiri. Jadi, kapan bapak pulang? Bapak punya rumah. Bapak bisa tinggal sendiri kalau kamu dan suamimu sibuk. Bapak dirawat dengan baik di sini. Dan ini dinanti kita bapak pada sama di sini. Apa ini? Bapak tidak bisa lihat tulisannya. Rumah. Kenapa Bapak harus tanda tangan? Rumah ini banyak kenangannya. Kamu jualnya. Itu untuk menambah produktivitas Arif. Mengertilah, lagi pula kenangan biarlah hanya kenangan, tidak begitu penting. Tentu saja, nak. Tentu. Suamimu itu. Ya, suamimu. Ya. Kamu pada bapak. Kamu harus dimakan kata suamimu. Suamimu lebih senang kalau bapak tinggal di sini. Baiklah, Pak. Maaf, tidak bisa berlama-lama di sini. Aku harus pulang. Arif, Arif sedang dicari. Lilin,
Apa suatu hari nanti Bapak boleh ikut? Bapak dirawat dengan baik di sini. Baiklah nak, kalau begitu Bapak akan mengantarmu ke depan. Susi, kamu sudah pulang. Ini sudah berapa lama? Sudah berapa lama sejak kamu bertugas? Bertahun-tahun. Dan kamu masih bisa tersenyum dengan wajah manismu itu. Kan sudah saya bilang, saya pasti pulang. Kamu tidak tahu betapa kesepiannya saya. Betapa khawatirnya saya. Dan kamu juga tidak membawa surat-surat saya. Apa sesibuk itu menjadi seorang tentara? Apa negara ini hanya bergantung denganmu? Sebagai seorang prajurit, saya agak keberatan dengan apa yang baru saja kamu katakan ini. Tapi sebagai seorang suami, saya hanya bisa minta maaf karena mengucapkan dan sampai waktunya di luar dengan saya. Bahkan sekarang kamu tidak mau memeluk saya dan hanya menjogrok di situ. Duduklah. Kamu tampak lelah. Iya, lelah sekali. Padahal saya hanya duduk di sini sepanjang waktu. Tapi saya terus menua. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa waktu sangat cepat bergerak? Saya menyesali waktu-waktu di mana saya tidak di sampingmu saat kamu khawatiran bersedih. Atau menyenderkan kepalamu ke bahu saya ketika kamu sedang lelah.
Saya minta maaf karena meninggalkanmu selama ini. Saya memintamu memeluk saya, bukan untuk mendengar kamu menyesal. Oh berdansa? Sudah lama sejak dari kali kita melakukannya. Setiap kita bertengkar, kamu pasti mengajak saya berdansa untuk menenangkan hati saya. Mari. Kamu masih sangat tampan. Kamu juga masih sangat cantik. Kamu bohong. Mana mungkin saya masih cantik? Kamu tidak lihat? Saya sudah tua. Rambut saya sudah tidak hitam seperti yang kamu sukai dulu. Waktu tidak akan mengubah apapun, Ivy. Termasuk bagaimana mata dan hati ini melihatmu. Lalu tinggallah di sini, temani saya. Saya bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Kenapa? Kamu sudah tidak mencintai saya lagi. Tidak. Pasti setelah bertahun-tahun cintamu sudah hilang. Sama sekali tidak. Tentu, saya sangat mencintaimu. Lalu kenapa tidak mau tinggal bersama saya lagi? Oh, atau kamu sudah punya istri di tempat lain? Sudah punya perempuan yang jauh lebih cantik daripada saya? Yang rambutnya lebih hitam dan lebih lebat daripada saya? Tidak, saya mencintaimu. Omong kosong! Kamu bilang kamu mencintai saya, tapi tidak mau tinggal bersama saya setelah bertahun-tahun kamu pergi bertugas. Ya, kamu harus rela karena saya melaksanakan tugas. Bagaimana bisa saya hidup kalau kamu tidak menemani saya? Saya bahkan gagal membesarkan anak kita. Lihat, dia membuang saya di sini. Itu semua karena kamu tidak mau menemani saya. Terima kasih karena kamu selalu menunggu saya. Tapi saya harus pergi. Kamu mau kemana lagi? Tidak, saya tidak mengizinkanmu pergi. Saya tidak mau kehilangan kamu lagi. Apa kamu tega meninggalkan saya sendirian? Apa kamu bahagia melihat saya seperti ini sekarang? Maaf. Tidak, jangan minta maaf. Sebab terakhir kali kamu pergi, kamu tidak pernah kembali lagi, sayang. Jangan tinggalkan saya. Jangan tinggalkan saya di sini, Sudin. Jangan telantarkan saya seperti anak kita. Anakku itu menelantarkan saya. Meninggalkan saya sendirian. Saya tidak mau mati kesepian. Kamu jangan pergi. Jangan pergi. Sudi. Anak-anak kita.
pulang. Padahal saya belum. Sebentar, saya masih sibuk. Sudah lama, sudah. Mama, kamu bukan mama saya. Mama saya mana? Mana mama saya? Mama. Tidak tahu, saya masih sibuk. Mama. Mana mama saya? Mama saya mana? Mama. Kamu berikan janji. Kamu siapa? Bukan. Saya orang yang selalu menemui kamu di sini. Kita berteman. Iya, Ibi. Kita teman. Kalau begitu, ayo kita main petak-umpet. Kamu yang menghidup, saya yang bersembunyi. Baiklah. Kalau begitu, saya kita dulu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nanti sekarang silakan giliran saya yang menjaga ya. Sepuluh. Ya, situasi seperti ini sangat rutin terjadi. Saking seringnya, saya yang membenci tempat ini seolah-olah menjadi sahabat orang-orang tua itu. Tapi biasanya, ingatan mengisi yang mengejar ke masa kecilnya itu terjadi di waktu sore menjelang malam. Tapi ini masih siang. Mereka pasti sedang mengantuk menilai di dalam. Berhubung tidak ada staff lain, saya biarkan saja lah. Biarkan mereka saling menyinggung tanpa perlu mendapatkan saya. Akhirnya, saya bisa istirahat yang ini dengan tenang. Martin!
Dan itulah tadi pementasan drama dengan lakon Sepotong Riwayat Mama karya Angga Purnama yang disutradarai oleh Rahmiatun Aulia. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk lakon Sepotong Riwayat Mama. Dengan berakhirnya pementasan tadi, maka berakhir pula pementasan kita pada malam hari ini.